Selamat berjumpa kembali dengan saya Uda Wahidin di channel Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Pada video kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang bagaimana membuat label atau melakukan pengaturan label menggunakan placement properties di ArcGIS. Sebelum mulai tutorial ini, mohon untuk teman-teman tetap mendukung perkembangan channel ini dengan like, share, dan subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi tutorial-tutorial baru dari saya. Baik, pada video sebelumnya tentang bagaimana membuat label yang sederhana di ArcGIS sudah saya sajikan. Linknya akan ada pada bagian kanan atas dari video ini, dan pada link deskripsi juga akan saya sertakan link video tentang bagaimana membuat label secara sederhana. Untuk menambahkan label atau keterangan dari data-data fitur di dalam ArcGIS adalah pada layer properties, kemudian pilih tab label, centang label fitur in this layer, kemudian pilih field yang akan disajikan sebagai label, lakukan pengaturan pada font baik jenis dan ukuran, kemudian bisa dipercantik dengan melakukan edit pada simbol, format teks, subscript, superscript, dan sebagainya. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah halo untuk memasking bagian tepi dari simbol dari label. Kemudian oke. Kita gunakan masking yang agak kontras dengan cara menekan tombol simbol, kemudian pilih warna kuning. Oke, kemudian apply. Nah, untuk tata letak dari label yang nanti teman-teman gunakan berfungsi dalam meningkatkan kualitas informasi dari peta yang disajikan, yaitu memanfaatkan pilihan placement properties untuk menempatkan sesuai dengan keinginan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih baik. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu maskingnya. Placement properties akan berbeda penggunaannya untuk fitur data ArcGIS, baik poin, garis, maupun area atau poligon. Untuk yang pertama kita akan coba bagaimana meletakkan posisi label menggunakan placement properties untuk fitur data poin. Pada fitur data point, placement properties terdiri dari posisi label berada di sekitar fitur atau sekitar poin. Kemudian posisi label ditempatkan di atas poin. Kemudian yang ketiga, posisi label berdasarkan pengaturan dari sudut tertentu. Yang keempat, posisi label didasarkan pada sudut spesifik dari field yang ada pada data point. Kita mulai dari yang pertama, label ditempatkan di sekitar fitur point dengan kategori. Satu adalah sangat diprioritaskan, kemudian sampai ke angka 3,
Jadi semakin besar angkanya berarti semakin kecil prioritas untuk menempatkan label apabila ada label yang berdekatan dan saling tumpang tindih. Beberapa pengaturan untuk posisi label di sekitar poin. Pilihannya ada yang paling atas, hanya prioritas pada label dengan posisi apakah di kanan atas, di tengah atas, kiri atas, kanan tengah, dan seterusnya. Jika ini yang dipilih, maka prioritasnya hanya yang lain tidak ditampilkan apabila posisinya saling tumpang tindih. Kita coba lihat. Nah, yang tumpang tindih tidak ditampilkan. Pada posisi di mana saja apabila pilihannya hanya ada angka 1 dan yang lainnya 0, maka yang lainnya akan tidak diprioritaskan untuk ditampilkan apabila terjadi tumpang susun seperti ini, baik di kiri, di kanan, atas, tengah, atau di sudut. Pilihan yang kedua adalah seperti ini. Di sebelah kanan dan kanan atas, dan memberikan prioritas juga pada label-label lain yang tumpang susun dan posisinya ada pada bagian sebelah kanan. Kita coba. Nah, akan muncul beberapa label yang tumpang susun dengan posisi berada pada area sebelah kanan. Sebaliknya, prioritas menampilkan label jika pilihannya adalah top only kemudian prefer center, maka akan juga ditampilkan label pada posisi bagian atas yang tumpang susun. Nah, teman-teman bisa melakukan pemilihan. Jika ada angka 3, maka tumpang susun pada layer yang ketiga itu akan juga ditampilkan, tetapi prioritasnya tetap pada label yang posisinya tepat pada pilihan teman-teman, yaitu sudut kanan atas. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua untuk poin placement properties adalah place label on top of the point, atau tepat di atas poin bagian tengah. Nah, seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk menampilkan label tanpa menampilkan simbol seperti nama sungai dan sebagainya. Pilihan yang ketiga adalah menentukan penempatan label berdasarkan sudut-sudut spesifik. Tekan tombol, kemudian sebelumnya sudah pernah saya tambahkan 45 derajat. Jika kawan-kawan ingin menambahkan menjadi 180, kemudian add angle, silahkan dipilih 45. Orientasi sudut adalah 0 di arah atas atau utara. Jika pilihannya 45 seperti itu. Jika pilihannya adalah 180, maka akan lurus dengan orientasi pada arah utara. Misalnya 0, kemudian add. Oke, placement properties yang berikut adalah menempatkan label berdasarkan rotasi dari field. Field yang dibolehkan dalam data ini adalah latitude, longitude, koordinat, luas, elevasi, dan sebagainya. Nah, untuk menentukan rotasi dari model label ada geografik dan arithmetic yang hanya berbeda pada orientasi. Jika geografik maka orientasi titik nilai 0 pada bagian atas utara, sementara arithmetic pada bagian kanan. Kemudian bisa mencentang place label berpotongan dengan sudut. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah data line atau garis. Placement properties dari fitur data garis terdiri dari orientasi, kemudian posisi, dan lokasi. Pilihan duplikat label apabila satu fitur mempunyai beberapa label, maka bisa teman-teman pilih remove duplikat label atau place one label per fitur. Jadi hanya satu label saja yang ditampilkan untuk setiap fitur apabila ada beberapa label yang terdapat pada satu data fitur garis. Nah, untuk yang pertama orientasi, pilihannya adalah horizontal, lurus. Kemudian pilihan yang kedua adalah paralel atau sejajar dengan arah dari fitur garis. Nah, untuk arah itu tergantung dari proses melakukan digitasi awal dan bagian akhir. Nah, sehingga pada orientasi paralel bisa diletakkan pada bagian atas dari fitur atau pada bagian atas dan bawah sesuai dengan kedudukan, atau tepat pada garis bisa di atas dan di bawah. Saya perbesar untuk kawan-kawan bisa melihat. Nah, pada pilihan posisi bisa berdasarkan posisi garis atau posisi dari halaman atau lembar kerja. Jika pilihannya adalah garis, maka posisinya diatur berdasarkan orientasi dari garis. Tapi jika pilihannya adalah page, maka orientasinya berdasarkan lembar kerja yang kita punya. Yang ketiga orientasi curve atau melengkung. Posisi hanya aktif apabila pilihannya adalah paralel, curve, dan tegak lurus terhadap garis. Untuk kurva bisa langsung posisinya bisa ditempatkan pada bagian atas, tepat di garis, dan bagian bawah. Jika tepat di garis, maka label akan ditempatkan mengikuti bentuk dari fitur garis. Kemudian apabila pilihannya adalah perpendikular atau tegak lurus, maka label akan memotong atau tegak lurus terhadap fitur garis. Kemudian untuk fitur garis, lokasi bisa ditempatkan pada bagian awal, bisa juga ditempatkan pada bagian akhir, atau pada posisi terbaik berdasarkan penilaian oleh komputer. Misalnya at best, nah maka akan ditempatkan pada posisi yang paling baik untuk bisa ditampilkan dan meningkatkan kualitas informasi. Pada pilihan awal maupun akhir, teman-teman juga bisa melakukan pengaturan berdasarkan jarak dengan unit map. Oke, selanjutnya untuk data area. Dalam pengaturan label menggunakan placement properties terdiri dari
always horizontal, strike, kemudian horizontal first, then strike. Jadi kalau horizontal maka label akan ditempatkan secara horizontal, play. Kemudian jika strike maka label akan ditempatkan mengikuti panjang dari poligon. Nah, misalnya seperti ini, karena poligonnya memanjang, ini juga maka akan ditempatkan sesuai dengan ukuran panjang dari poligon. Yang pilihan ketiga adalah prioritas penempatan label adalah horizontal. Apabila tidak memungkinkan secara horizontal, maka akan ditempatkan mengikuti bentuk dari poligon. Jika tidak mencentang, maka apabila label dari poligon lebih panjang akan keluar dari area poligon. Nah, pada placement properties dari fitur poligon juga ada pilihan duplikat label, apakah menghapus label yang ganda atau hanya menempatkan satu label setiap fitur, atau menempatkan satu label setiap bagian dari fitur. Nah, dengan melakukan pengaturan label berdasarkan posisinya, maka diharapkan data-data yang disajikan oleh teman-teman akan meningkatkan informasi maupun estetika dari penyajian data peta. Untuk saat ini tutorial tentang pengaturan label cukup sekian. Pada tutorial berikut akan saya sajikan bagaimana melakukan pengaturan label dengan menggunakan Maplex Label Engine. Jadi untuk tutorial kali ini kita menggunakan label engine-nya adalah standar label engine. Untuk pengaturan berikutnya akan saya sajikan tutorial tentang bagaimana memanfaatkan Maplex Label Engine. Demikian tutorial kali ini tentang bagaimana pengaturan label dengan memanfaatkan placement properties. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.